Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa atba'ihi al-kiramil barah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara Suriah Subuh Ceria dan Barokah. Kembali saya ditemani oleh istri saya tercinta. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah Abi. Barakallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan dan dalam kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menemani sahabat Suriah di subuh hari ini ada pembahasan apa nih? Pembahasan tentang neraka boleh Bi? Tentang neraka ya, menyambung dari pembahasan kemarin. Sebelumnya kita sempat bahas tentang keindahan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa aja sih keindahan-keindahannya, bisa disimak di acara atau konten sebelumnya di episode tentang keindahan surga. Nah, kita akan menyambung bahasan tentang pedihnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu ya. Nah, sahabat Suriah, di samping ada keindahan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya saya sempat bahas nih bahwa keindahan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksaan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung amal ibadah yang kita lakukan semasa di dunia. Ketika kita berbuat kebaikan, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan amal ibadah, nah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cash. Allah langsung buat segala sesuatunya diiliin. Ketika kita berbuat zolim, berbuat maksiat, nah kita sedang memproduksi alat siksa kita sendiri. Nah, kita memproduksinya di sijin. Nanti banyak mana nih? Apakah kita banyak memproduksi bahan-bahan untuk menyiksa, atau kita mempersiapkan keindahan-keindahan yang akan kita nikmati nanti di surga? Itu tergantung kita sendiri. Seperti itu. Nah, kita akan bahas nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai riwayat, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa tingkatan. Beberapa tingkatan, ada beberapa nama juga neraka jahanam itu. Neraka itu ada yang namanya neraka jahanam, neraka sakor, neraka hutomah, neraka jahim, neraka lado, hapiyah, sa'ir, hawiyah. Jadi begitu banyak nama-namanya yang mungkin kita senantiasa terngiang di benak kita seperti neraka jahanam. Padahal penamaan daripada neraka itu banyak. Dari berbagai sumber riwayat itu kurang lebih ada 8 tingkatan neraka. 8. Bukan, ada 8 tingkatan neraka: jahanam, sakor, hutomah, jahim, lado, hapiyah, sa'ir, hawiyah. Itu nama-nama neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk siksaan-siksaan neraka ataupun kepedihan di neraka itu banyak dicantumkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Salah satunya Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai 7. Itu paling terkenal. Terus ayat Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ayat 51 sampai 56, terus Quran surah An-Nisa ayat 56, Quran surah Hud ayat 106. Jadi banyak dalil-dalil yang menyampaikan tentang kepedihan, kengerian, dan sangat menyakitkan di neraka itu. Seperti itu. Mungkin ada yang dipertanyakan sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Kondisi neraka itu kan berbeda dengan surga ya Bi ya. Iya. Katanya kan kalau di surga indah, serba indah. Sedangkan di neraka itu serba menyeramkan. Dan sering disebut-sebut seperti banyak api, terus bahan bakar api ya kayak gitu-gitu. Itu maksudnya gimana tuh Bi?
Nah, neraka itu identik dengan api. Hmm. Neraka itu identik dengan api. Mungkin banyak kalangan di antara kita sering bertanya, yang sering menggoda kita itu iblis laknatullah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api yang menyala. Ketika nanti kiamat, neraka itu dinyalakan atau bahan dasarnya itu api. Api yang bergejolak. Iblis dari api, ketika disiksa api ketemu api kan bukan sebuah kepedihan. Iya tuh. Tapi yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala itu Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kita tidak bisa mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa mentafsirkan apakah nanti iblis merasa tidak sakit tuh disiksa dengan api lagi Iya. karena bahan dasarnya api. Wallahu a'lam bishawab. Ketika dibangkitkan, apakah bahan dasarnya memang berubah seperti kita sekarang bahan dasarnya itu tanah? Menurut Kargozari dari alim ulama, ketika dibangkitkan ada yang berpendapat, mungkin dari para guru-guru kita, para masyaikh, ada yang mengatakan bahan dasar kita tuh dari minyak. Dari minyak. Jadi ketika dibangkitkan, orang yang akan mendapatkan kenikmatan itu akan merasakan nikmat yang luar biasa. Orang yang mendapatkan siksaan juga akan merasakan kepedihan yang luar biasa. Kenapa? Ketika di dunia ini, misalkan kita makan nikmat, cuma yang merasakan rasa itu hanya lidah. Lewat ke kerongkongan sudah tidak ada rasa lagi. Jadi yang merasakan nikmatnya hanya lidah dari segi rasa. Ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita makan karena sudah tidak ada lapar, makan itu hanya untuk merasakan nikmat. Lidahnya akan merasakan nikmat, matanya akan merasakan nikmat, dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan nikmat. Itu luar biasa, yang tidak akan pernah kita rasakan di alam dunia ini, hanya nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di neraka. Nah, gimana tuh? Ketika di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, misalkan yang disiksanya tangan. Yang disiksanya tangan, maka seluruh tubuhnya yang akan merasakan sakit juga. Jadi bukan cuma tangan nih. Ketika disiksa tangan, misalkan mencuri nih, tangan kita tuh disiksa akibat perbuatan kita sendiri, disiksa. Maka yang merasakan sakitnya itu bukan cuma tangan, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Seperti itu. Jadi kehendak Allah, kita tidak bisa mengatur Allah nanti seperti apa dibangkitkan, dan itu sesuai perkara amal yang kita lakukan di alam dunia. Nah, kita kembali lagi masalah tentang api neraka. Api neraka itu Allah Subhanahu wa taala panaskan. Nah, dipanaskannya saja kurang lebih sampai 3000 tahun. 3000 tahun. Panasnya api neraka 3000 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, Allah Subhanahu wa taala memanaskan neraka ini 1000 tahun sampai warnanya itu merah menyala. Merah menyala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanaskan kembali neraka itu sampai 1000 tahun kemudian hingga berubah warna dari merah menjadi putih. Jadi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panaskan kembali neraka itu sampai neraka itu menjadi hitam pekat. Jadi di neraka itu tidak seperti yang kita bayangkan warnanya merah menyala, tapi hitam pekat. Jadi gelap. apinya tuh sama kayak di dunia atau gimana? Berbeda. Kalau di dunia kan api yang paling panas tuh warnanya biru gitu. Biru. Nah, ini titik api yang paling panas itu warna hitam. Allah Subhanahu wa taala memanaskan sampai 3000 tahun dan paling puncaknya itu warna hitam. Jadi suasana yang nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut hadis riwayat Tirmizi, 3000 tahun sampai neraka itu berwarna hitam pekat. Neraka itu. Bahkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara panasnya api dunia dengan panasnya api neraka itu 1:69.
Masih di hadis riwayat Tirmizi. Abu Hurairah juga meriwayatkan yang sama, levelnya itu 1:69. Andaikan baju neraka, ahli neraka itu digantung di atas langit, maka bumi ini akan hangus. Bumi ini akan hangus, bajunya saja, baju ahli neraka. Jadi saking panasnya seperti itu neraka itu. Bahkan ada sebuah kisah nih. Ini cukup menarik juga, bisa dijadikan itibar. Ada sebuah kisah ketika Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Nabi Adam alaihissalam biasa dijamu dengan makanan-makanan hidangan surga yang sudah matang-matang dan nikmat-nikmat. Ketika di alam dunia diberikan hidangan daging dalam keadaan mentah dan meminta kepada malaikat Jibril untuk dikirim api untuk memasak daging tersebut. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam meminta kepada malaikat Malik alaihissalam. Malaikat Malik tahu kan, itu penjaga neraka. Penjaga pintu neraka. Nah, itu terkenal malaikat yang tidak pernah tersenyum sama sekali. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sempat untuk bertemu dengan malaikat Malik ya. Mudah-mudahan kita dipertemukannya dengan malaikat Ridwan alaihissalam. Nah, malaikat Malik ini bahkan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 77, malaikat paling bengis. Bahkan para penduduk neraka itu pernah meminta kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Rob untuk dimatikan saja. Karena saking pedihnya siksaan neraka, jadi para penghuni neraka itu minta mati karena sudah tidak ada mati. Habis disiksa bangkit lagi, habis disiksa bangkit lagi, diulang-ulang seperti itu. Akhirnya minta mati saja. Tapi apa yang dijawab malaikat Malik? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seperti itu, dan kau akan selamanya berada di sini. Jadi akan terus-terus, iya, akan terus-terus menerus disiksa seperti itu, dan tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Di dunia sakit, paling sakit ya paling ujung-ujungnya meninggal. Ketika nanti di neraka sakit luar biasa tapi tidak ada kematian. Nah, kira-kira siksaan neraka itu apa aja tuh, Bi? Siksaan neraka jelas siksaan yang paling pedih, itu merupakan buah dari tangan kita sendiri ya. Tapi kita sebelum lanjut kepada apa saja sih siksaannya, Abi jelaskan dulu tentang api neraka tadi, yang kisah dari Nabi Adam dan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam menemui malaikat Malik. Wahai Malik, bolehkah aku ambil api neraka itu sebesar biji kurma untuk aku bawa ke dunia sebagai khidmat kepada Nabi Adam alaihissalam? Jawaban malaikat Malik, andaikan engkau membawa sebiji kurma, maka langit dan bumi akan hancur. Kalau begitu aku akan membawa setengah dari biji kurma. Jawab malaikat Malik, andaikan engkau membawa setengah biji kurma, maka bumi akan gersang, air yang ada di bumi akan kering, dan tidak akan tumbuh tumbuhan. Jadi saking panas luar biasa. Itu setengah biji kurma. Setengah biji kurma. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menemui Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membawa sebiji jaroh. Jadi sangat kecil, biji jaroh itu sangat kecil sekali. Akhirnya dipersilakan untuk dibawa. Karena saking panasnya, malaikat Jibril alaihissalam merendam api neraka itu yang sebesar biji jaroh itu di 70 sungai surga. Di 70 sungai surga sampai tidak terlalu panas, akhirnya dibawa ke muka bumi, disimpan di atas gunung. Ternyata untuk takaran alam dunia masih begitu hebat panasnya sampai gunung itu meleleh. Dan api neraka itu sampai tembus menyentuh inti bumi. Akhirnya diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam dan dikembalikan ke neraka. Nah, sisa-sisa api itu awal mula daripada api neraka dulunya. Seperti itu. Jadi api yang di bumi ini dari sisa-sisa api neraka. Nah, begitu menurut riwayat yang tadi Abi kisahkan. Jadi saking panasnya itu sebesar apa itu? Andaikan dalam sebuah riwayat hadis juga, andaikan ada kebocoran sebesar lubang jarum neraka, maka langit dan bumi ini akan hancur.
itu sebesar lubang jarum, saking panasnya luar biasa itu api neraka. Dan bahan dasar daripada api neraka itu adalah golongan jin dan manusia. Bahan dasarnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Menurut hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita memiliki dua perkara yang kita butuh. Dan kita harus meminta. Dua itu adalah zikrullah. Kita membaca kalimat thayyibah dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua yang kita butuhkan adalah, yang pertama kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta perlindungan dari siksa api neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta surga dan meminta perlindungan dari siksa api neraka itu harus perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang api neraka. Tadi Umi sempat bertanya bagaimana sih siksaannya? Jelas siksaan yang sangat pedih. Siksaannya itu apa aja tuh? Siksaannya sangat banyak, dan neraka itu di neraka itu jelas nanti setiap penghuni-penghuninya akan dibelenggu, dirantai, dan tidak akan bisa kabur kemana-mana, tidak ada tempat berlindung juga. Jadi ketika siksaan itu terjadi kepada si penghuni neraka, sudah tidak ada mati kan, sudah tidak ada mati, dan ketika disiksa dihidupkan kembali karena tubuhnya sudah hancur. Siksaan kedua itu bukan level yang sama sakitnya, tapi tambah sakit. Jadi ketika disiksa hancur, dihidupkan lagi, siksaan yang kedua ini rasanya begitu pedih, begitu sakit. Jadi tidak ada bahasa karena sudah terbiasa disiksa jadi kebal, enggak, karena setiap levelnya beda-beda. Setiap level beda, nambah sakit. Dan siksaan paling teringan di neraka itu, Umi tahu nggak? Siksaan paling teringan yaitu ahli neraka itu disuruh menginjak batu kerikil neraka yang sangat kecil, disuruh menginjak. Ketika menginjak maka bergolak kepalanya, isi kepalanya sampai hancur kepalanya. Dan diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan utuh, dan siksaan yang sama suruh menginjak, tapi rasa pedihnya berbeda, makin meningkat, makin lebih. Nuzubillah subhanahu min dzalik. Jadi seperti itu. Dan tidak bisa dibayangkan kengerian-kengerian di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar harus berlindung dari pedihnya siksa neraka. Ya, makanya ada doanya, Robbana atina fid dunya hasanah. Iya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, wa qina azabannar, seperti itu. Banyak doa-doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Sangat ngeri, dan setiap manusia pasti tidak ingin dan tidak akan ada yang bercita-cita masuk neraka. Tidak akan mungkin. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surganya Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril alaihissalam melihat dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, pasti setiap manusia menginginkan surga itu. Seluruh makhluk menginginkan surga itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi di sekeliling surga itu makarih, atau namanya apa ya? Hal-hal yang tidak diinginkan hawa nafsu. Jadi bertolak belakang dengan hawa nafsu manusia pada umumnya. Lalu malaikat Jibril alaihissalam melihat kembali, ya Allah, aku berlindung kepadamu, pasti dengan makari atau hal-hal yang bertolak belakang dengan hawa nafsu ini, aku khawatir tidak ada manusia yang bisa menggapai surga ini. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepedihan di neraka. Maka malaikat Jibril alaihissalam berpendapat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tidak ada satupun makhluk yang ingin masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengelilingi neraka itu dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Maka jawab malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ketika neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sejalan dengan hawa nafsu itu,
pasti setiap orang akan lebih mudah menggapai neraka ini. Nauzubillah. Maka dari itu ibadah itu bertolak belakang dengan hawa nafsu. Iya. Sholat bertolak belakang. Tapi kalau kita tahu makna hikmah daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makin nikmat menjalani semua itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang siksaan di neraka. Dan di neraka juga, kehidupan di neraka itu ada makan minum. Ada makan minum. Nah, makan minumnya makan apa tuh? Jadi ketika lapar dikasih makan. Makanannya itu buah jakum. Seperti kepala iblis. Ketika ahli neraka merasa kelaparan, merasa lapar, maka dipersilakan makan. Tapi makanannya itu buah jakum. Buah jakum itu seperti kepala iblis yang berduri. Ketika ahli neraka memakan itu, maka hancur seluruh kerongkongan sampai ke perutnya itu hancur, berantakan. Setiap kali lapar makan, hancur lagi. Setiap kali lapar makan, hancur lagi. Seperti itu. Dan ketika haus diberikan juga minuman. Minumannya apa tuh? Beberapa riwayat mengatakan minuman ahli neraka itu yaitu nanah yang dipanaskan. Nanah yang dipanaskan, timah yang dipanaskan. Maka sekali minum hancur kembali tubuhnya. Makan tidak enak, pedih. Minumnya juga tidak enak. Ketika merasa lelah dengan siksaan, maka diberikan juga istirahat. Ada istirahat. Maka ahli neraka itu disuruh istirahat dalam keadaan tidur telungkup. Makanya salah satu adab-adab tidur, kita tidak boleh tidur mengawali tidur dengan telungkup, yaitu tidurnya ahli neraka. Jadi menyerupai. Seperti Nah, penghuni neraka tidurnya telungkup. Ketika habis disiksa, capek, tidur telungkup. Ketika tidur telungkup itu, maka dilindas dengan besi yang panas sampai kulit dan dagingnya terkelupas. Nauzubillah. Serem ya, Bi. Tidurnya tidak enak, makannya tidak enak, minumnya juga sangat tidak enak, bahkan sangat menyakitkan dan pedih. Bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala tidak Rahman Rahim, tapi kita sendiri yang menciptakan siksaan itu. Kita yang mempersiapkan. Maka jangan sekali-kali kita ngerasa pede dengan dosa, kita merasa bangga dengan dosa. Sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan, kita sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk menyiksa diri sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, ketika seseorang yang masuk ke dalam neraka, satu hari pun janganlah. Satu hari pun jangan. Apalagi di neraka itu ada zubil hazan, yang ketika orang masuk ke dalamnya sudah tidak ada syafaat sama sekali. Dan ketika kita mengharapkan syafaat juga, siapa yang akan memberikan syafaat kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, kita semua berharap kita diakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Oh, jadi nggak semua dapat syafaat dari Rasulullah. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya, dan Rasulullah tahu umatnya yang mana. Makanya kita senantiasa berharap, bersolawat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mencetak juga ahli keluarga yang soleh. Ahli keluarga yang soleh akan menjadi syafaat. Bahkan berbagai riwayat itu di surga ahli keluarga di surga itu mereka berkehidupan sambil mengumpulkan pahala. Senyumnya ahli surga jadi pahala. Makannya ahli surga jadi pahala. Nah, pahala itu untuk apa? Untuk syafaat kepada ahli keluarganya yang nanti ada di dalam neraka. Ditebus seperti itu. Tapi kita mengharapkan syafaat itu, mending kita perbanyak amal dari sekarang daripada kita bersandar kepada syafaat yang diberikan ahli keluarga. Mending kita mendapat syafaat kalau tidak, atau kita terjerumus ke dalam dosa-dosa besar sampai syafaat pun tidak ada dan ampunan Allah tidak ada, maka kita tenggelam dalam zubil hajat khalidan pihak. Jadi yang selamanya. Yang bisa memberi syafaat itu bukan cuma Rasul aja. Iya, ada juga syafaat dari ahli Quran, ahli-ahli ibadah, orang-orang soleh. Makanya berkumpullah dengan orang-orang soleh itu ya salah satu manfaatnya, nanti kita dikenal lagi di akhirat. Nah, mudah-mudahan
para sahabat Suriah di rumah sebagai ahli soleh, jangan lupakan kami nanti. Mudah-mudahan kita saling tegur sapa, saling memberikan keselamatan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sama sekali tidak ada penolong nanti di akhirat. Bahkan ahli keluarga itu bahkan jadi musuh. Bahkan dalam sebuah riwayat nanti ketika dibangkitkan nih Umi, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada anak dan orang tua berdiri bersama tapi pura-pura tidak kenal karena sudah sibuk dengan perkara masing-masing. Sudah sibuk dengan perkara masing-masing dan melihat hisabannya Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat, bahkan semua orang berlindung. Dan andaikan anak, istri, keluarga bisa dijadikan tebusan untuk dia selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan tebusan. Seorang anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ibunya diseret ke dalam neraka. Apa yang dia katakan? Untung ibuku bukan saya. Bayangkan, dihisabnya Allah saking sudah masing-masing. Maka dari itu perbanyak amal untuk diri sendiri, taat kepada Allah, ajak ahli keluarga, ajak tetangga, ajak sahabat, ajak rekan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan dari siapa-siapa kecuali jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan kita. Saya banyak dosa, berlumuran dosa, berselimutkan dosa. Jangan putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luas, begitu luas. Ketika kita merasa diri kita paling soleh, jangan, akan celaka juga. Allah Subhanahu wa taala mencintai ahli-ahli taubat. Maka dari itu ketika kita beribadah jangan merasa soleh. Ketika kita berlumuran dosa jangan putus rahmat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebentar lagi juga menjelang pagi. Kita cukupkan sekian. Mungkin sebelum ditutup masih ada pertanyaan atau cukup? Apa ya? Paling itu aja sih. Salah satunya kan orang-orang yang dapat syafaat dari Rasulullah. Iya, syafaat dari itu Rasulullah. kriterianya apa aja tuh? Selain sholawat atau melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Iya, kita Quran surah Al-Fat ayat terakhir. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmau bainahum, saling mengasihi dan saling menyayangi. Nah, kita sebagai ahli keluarga kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Dengan tetangga kita saling mengasihi, saling menyayangi. Itu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmau bainahum tarahum ruk'an sujada, senantiasa ruku dan sujud, yaitu sholat. Senantiasa sholat. Simahum fi wujuhim min asari sujud, di wajahnya ada bekas sujud, di wajahnya nampak bekas sujud, dalam kriterianya nampak bekas sujud. Sholatnya itu benar-benar menciptakan dirinya untuk mencegah dari perbuatan yang keji. Nampak jelas pribadinya berakhlakul karimah dari hasil sujudnya dia. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, selalu mencari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal tidak ingin dipuji orang, ketika dia bersedekah tidak ingin dipuji orang, ketika dia dermawan tidak ingin dicap ahli dermawan, ketika dia haji tidak ingin hanya mendapatkan gelar haji atau panggilan haji dari seseorang, ketika dia membaca Quran dengan merdu tidak ingin dipuji sebagai suara yang merdunya, tapi segala sesuatu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, selalu senantiasa mencari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin itu bisa dijadikan rujukan di Quran surah Al-Fat ayat terakhir itu ada. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keriduan, kemudahan dihisab, naungan di masyarnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua beserta keluarga kita, orang mukmin mukminat, muslim muslimat di seluruh alam, Allah kumpulkan dalam jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari siksanya api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah jumpa lain kesempatan. Cukup sekian dan mudah-mudahan sahabat Surya semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.